Saya pernah katakan ini sebelumnya, bahkan sangat meyakinkan. HTI sudah dibubarkan lewat jalur konstitusi. Tapi langkah selanjutnya apa? Seolah hanya berakhir sampai di sini saja. Seolah masalah ini sudah selesai dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. HTI itu hanya ormas, hanya kendaraan yang saat ini sudah mati mesin. Apakah itu berarti penumpangnya menyerah dan diam? Tidak, mereka bisa mencari kendaraan lain. Mereka masih bisa pakai cara lain untuk mempropagandakan khilafah. Harusnya terbalik, harusnya orangnya diberantas. Kalau semua sudah diberantas, kendaraan pun tak diperlukan lagi karena tak ada yang kendarai. Paham logikanya? Seperti yang saya katakan, HTI bubar, tapi orangnya belum bubar beneran. Seperti berita soal penggerudukan Banser ke tempat simpatisan HTI. Sudah jelas buktinya. Foto presiden dicoret, ada bukti terkait dengan HTI. Tapi bukan itu yang kita bicarakan karena itu sudah lewat. Ex-juru bicara HTI Ismail Yusanto baru-baru ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan karena masih eksis di media sosial mengaku sebagai juru bicara HTI, padahal HTI sudah dibubarkan. Yang melaporkannya adalah Heriansyah atau Ayik yang merupakan mantan Ketua DPD HTI Bangka Belitung. Nah, mungkin sebagian kita bingung, dulu satu ormas kenapa dia melaporkan Ismail? Apakah sudah bertobat? Ternyata dia sekarang menjadi pengurus lembaga dakwah NU Jawa Barat. Selain karena klaim sebagai jubir HTI, Ismail juga dilaporkan karena dianggap melakukan propaganda khilafah ala HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keberlangsungan negara. Kami melaporkan Ismail Yusanto karena masih mengaku sebagai jubir HTI, padahal organisasi ini sudah dibubarkan dan terlarang karena terus mempropagandakan khilafah ala HTI ke publik. Khususnya melalui media sosial, kata Ayik. Saya pernah baca, mohon ralat kalau saya salah. HTI ini sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1983. Berarti usia HTI hingga saat ini jauh lebih tua dari saya. HTI masuk dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang mubalik sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Abdurrahman memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan yang punya anggota cukup banyak saat ini. Ormas ini, sama seperti lainnya, mengusung khilafah sebagai pondasinya. Mungkin kita ada yang paham dan sadar, HTI ini justru makin merajalela mulai dari era reformasi. Menurut analisis saya, HTI tidak berkutik pada awal-awal kemunculan karena Soeharto masih berkuasa saat itu. Siapa yang berani bikin ulah saat itu? Berani macam-macam, kamu tahulah. Akan tetapi, setelah itu, pelan-pelan mereka mulai menjalar, menyusup dan makin menggurita sampai saat ini, menyusup ke semua lini. Mereka memulainya dari dunia pendidikan, dan lihat akibatnya. Paham akar sebabnya? Ini adalah proses pembiaran yang sudah terlalu lama, makanya saat ini HTI menjadi seperti sekarang. Seruan khilafah terjadi di mana-mana, terutama di media sosial. Sungguh disayangkan. Baru saat inilah seolah baru sadar akan bahayanya kelompok ini. Propaganda mereka mengancam keutuhan negara. Sudah sangat jelas sekali. Pemahaman khilafah ala HTI bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintahan sebelumnya seolah tidak peduli, buta dan tidak anggap serius. Sekarang pun masih belum maksimal memberantas HTI dan para penjual khilafah. Cuma membubarkan organisasi atau sekadar rancam sana-sini. Implementasinya, beberapa kali. Malah Banser yang pasang badan bela NKRI dan geruduk HTI dan kelompok sejenisnya. Apakah itu tanda pemerintah tidak sanggup sehingga rakyat yang harus turun tangan? Rakyat hanya mendukung dan paling jauh punya kayak yang dilakukan Banser.
Tugas akhir ada di tangan pemerintah. Memang masalah HTI dan khilafah ini sudah dibiarkan terlalu lama. Pemerintah sebelumnya juga ikut andil melakukan pembiaran ini. Tapi alangkah baiknya pemerintahan sekarang jangan ikut memperparah dan ikut membiarkan. Ini ibarat luka yang infeksi. Semakin lama dibiarkan, luka semakin parah dan bisa-bisa terpaksa amputasi. Ini bukan impian para bapak pendiri bangsa dan pahlawan yang mengorbankan tenaga, darah dan nyawa untuk memerdekakan negara ini. Saya suka kutipan ini. Semakin besar suatu masalah, apalagi karena semakin lama dibiarkan, selalu ada efek samping masif, harga yang sangat mahal untuk menyelesaikannya. Kita akan sulit menanggungnya. Mau tunggu sampai kapan lagi? Sampai negara ini diambang bubar barulah tegas kepada mereka.